Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Ada berita yang sangat wow. Bitcoin longsor di bawah 1,2 miliar, tapi well malah borong PP senilai miliaran rupiah. Apakah ini akan menjadi the next BTC? BTC sudah mahal untuk naik puluhan kali lipat, sudah lebay, sudah susah dengan jangka pendek ini. Apakah akan berganti ke PP yang naik ribuan persen dan bahkan jutaan persen? Semoga saja, mudah-mudahan doa-doa kita terkabul menggelegar di langit angkasa yang langit 17, doa kita, amin ya. Mungkin mudah-mudahan seperti itu akan, tetapi kalian dior riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Saya hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya do you on riset ataupun riset kembali. Semangat amat Mas Bro. Ya, saya sekali-kali minggu healing kayak anak muda katanya ya. Tadi jalan-jalan ke alun-alun Brebes, ke pendopo ya, uji nyali, uji mental, cari keberuntungan, iseng-iseng ya. Biasanya kan banyak perempuan di situ. Coba saya dapat nggak di situ gitu ya, iseng-iseng ya. Nggak taunya sekali go nempel, nempel, dapat VA. Aduh, ya, begitulah ya. 2 orang sekali WA. Tapi memang hiburan dulu, nanti nikahnya sabar, tunggu PP dulu. Duitnya kan masuk PP semua. Emang pakai kentut nikah. Yang penting kan pilihan banyak ya. Laki-laki boleh, jangan sampai. Kenapa Mas belum milih mulu? Wah, jangan sampai kita salah pilih yang bobrok lagi. Repot, keluar biaya, keluar capek, cacat bengek. Ya kita harus cari yang betul-betul permanen sampai akhir hayat begitu kawan ya. Langsung kita bahas. Aduh, luar biasa, Bitcoin longsor di bawah 1,2 miliar, tapi well malah borong PP senilai miliaran rupiah. PP memang koin desentral, displasi, no presale, no pra penjualan, diborong-borong terus dan koinnya sudah beredar semua dengan holder yang meningkat terus. Jangan mikir jangka pendek, sekarang waktunya perbanyak koin dulu, nanti 0,2 hajar. Sudah punya miliaran koin, baru setengah miliar di 02 kita sudah cuan luber. Tentunya begitu ya. Semangat, langsung untuk kalian kita bahas. Bitcoin longsor, ternyata well malah borong PP senilai miliaran rupiah. Apa akan terjadi altcoin season? Bisa saja, karena market cap BTC dominan 59,85. Udah boleh longsor, mudah-mudahan sor ke bawah. Kalau longsor ke bawah, BTCC-nya wow, menjadi cuan luber. Semua sudah mengarah ke bawah. Tidak ada yang tidak ke bawah. Potensi pembalikan ke area kritis. Mungkin bulan Agustus akhir. Kalau perkiraan saya akan terjadi sesuai TA. Juni, akan jadi bull. Mudah-mudahan ngebul, bukan kibul ya. Semangat. Semangat amat Mas Bro. Bahagia. Selalu bahagia. Berpikiran kondusif, positif, penuh dengan masa depan yang jos, tentunya dengan punya koin PP yang banyak, masa depan kita cerah, secerah wajah Mas Bro. Langsung kita lihat berita selanjutnya, bagaimana kondisinya kok sampai well malah borong Bitcoin longsor, malah borongnya PP. Kita saksikan bersama. Pasar kripto global kembali diguncang kepanikan massal setelah aset utama digital mengalami koreksi tajam dalam beberapa waktu terakhir. Di tengah situasi yang tidak menentu ini, perhatian para investor tertuju pada ketahanan luar biasa dari salah satu meme coin paling populer di ekosistem digital. Sementara aset utama melemah, token berlambang kodok hijau ini justru memperlihatkan pergerakan yang mengejutkan banyak pihak. Wow, karena didukung sama di belakang layar Mas Bro sudah memprediksi bahwa ini akan 1,2 rupiah. Kalian percaya syukur, nggak percaya syukur. Tapi beliau selalu cespleng dalam memberikan arahan kepada saya. Oke, well misterius borong PP coin saat pasar kripto berdarah. Wah, Mas Bro juga tadi borong. Tadi buat healing biasanya 300-200 ribu, tadi lumayan lah 100 lebih. Nyicil dikit-dikit ya.
Well, misterius borong PP Coin saat pasar kripto berdarah. Ketahanan luar biasa diperlihatkan oleh PP Coin. Wow, pada perdagangan hari ini, Rabu. Ini bukan Rabu, Minggu. Di saat cryptocurrency sedang mengalami tekanan jual yang cukup masif, token meme ini berhasil mempertahankan posisinya dan diperdagangkan di kisaran 0,0616 setelah mencatatkan penguatan tipis sebesar 0,80% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Pergerakan positif ini menjadi sebuah kemenangan kecil bagi komunitas pendukungnya di tengah aksi rontoknya beberapa aset digital lainnya. Hal ini membuktikan bahwa minat spekulatif terhadap token unik ini masih sangat tinggi meskipun kondisi pasar secara umum sedang tidak kondusif. Wah, well, PP. Ini datanya ya. Oh, well is going long on PP. Ini mantep ya. Wells going long on PP. Two wells likes a belonging. Harus ini perlu kursus bahasa Inggris inilah ya. Biar gak kayak Martin dia bisanya cuma boten, mending kalau boten kalau ngomongnya tak sudi piye. Aduh. Di sisi aset lain turun, ya sisi lain ya aset utama PTC turun justru tergelincir ya 2,45% hingga menyentuh sekian. Penurunan pertama raja kripto tersebut turut menyeret koin-koin yang lain, tapi malah PP yang luar biasa ini diborong well-kewel. Ini piye urusannya? Apakah kalian nggak masuk? Apalagi tekanan arus keluar ETF Bitcoin mengancam stabilitas pasar dan mungkin PP yang akan menjadi koin yang paling jos, apalagi PP akan di ETF-kan, harganya masih murah, kapitalisasi rendah. Inilah hitungan matematik PP yang masih oke saya rasa, tapi berita digoncangnya PTC terjun, jangan kalian panik karena mungkin akan pindah ke altcoin dan justru mereka mungkin akan borong biar jatuh dulu PTC-nya, masuk altcoin, cuan di altcoin besar-besaran, PTC masih di bawah. Mungkin well pause nanti akan masuk Bitcoin kembali. Begitu dengan dia sudah masuk di harga murah sebelum ETF dijual 2,1 miliar secara bertahap turun. Masukkan ke altcoin di pump, cuan dari altcoin masuk BTC lagi harganya murah. Begitu strategi yang cantik menurut saya. Bukan mengada-ngada, ilmu penting karena bisa diterawang dari hati saya, otaknya katram seperti itu. BlackRock itu yang paling jualan pertama kali. Pasti BlackRock ya sama MicroStrategy, Michael Saylor dari MicroStrategy ya. Itu yang terjadi. Sabar, cat PTC biar longsor dulu. Wah, mantap pokoknya. Bukankah kondisi murah kita jualan dan kondisi merah jualan bangkrut. Kondisi merah bukannya kita harus memborong dan nanti kondisi hijau kita menjualnya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Ya kita akan lihat bagaimana kondisi PP. Wah, 0,0611 dengan naik 0,54%. Holdernya meningkat terus 555,40K. Katok ya. Dengan 25,28 triliun kapitalisasinya masih oke, masih relevan untuk kita holding. Tambah-tambah muatan saja, nggak usah pakai takut. Mungkin itu yang saya sampaikan sebelum saya menjelang mandi. Karena baru pulang bebek ya. Wah, ternyata mantap jaya ya untuk tapi ini BTC kemarin kan sempat naik 2,2 miliar, sekarang naik lagi ya. Mungkin ini bottomnya di antara sekian-sekian dan beralih ke PP bisa terjadi kawan. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore hari ini. Tetap semangat, tetap yakin Dior bisa sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak semua atau jam masing-masing. Saya rasa PP akan masuk 1-2 rupiah asal kalian sabar menjadi pemenang. Long invest holder jangka panjang menjadi pemenang secara histori. Memang datanya seperti itu. Oke, yang positif ambil, yang buruk tendang, dan tentunya kok jadi kelepotan kasus. Sudahlah ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.